Pak Petrus dan teman-teman, nama saya Benedict Chandra dari kelas 9A, nomor absen 5. Nah, kini saya akan menjelaskan tentang pelayanan di gereja, bab 9. Nah, jadi pelayanan holistik di gereja adalah pelayanan gereja yang terpadu dan menyatu. Jadi holistik itu berasal dari kata dasar bahasa Inggris yaitu whole, yang artinya utuh. Jadi ini berarti holistik adalah pelayanan yang menyatu. Berarti pelayanan holistik gereja adalah pelayanan gereja yang terpadu dan menyatu. Nah, ada 3 tugas di gereja, yaitu diakonia, marturia, dan koinonia. Pertama kita akan menjelaskan tentang diakonia. Diakonia adalah pelayanan gereja. Pelayanan yang diberikan dengan memberikan pertolongan dan pelayanan dalam rangka pemberitaan Injil. Nah, diakonia ada 3 jenis. Ada diakonia karitatif, reformatif, dan transformatif. Pertama, yang dijelaskan akan tentang karitatif. Nah, jadi diakonia karitatif adalah pelayanan yang dilakukan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu atau miskin di dalam dan di luar gereja. Jadi orang-orang yang miskin atau orang yang tidak mampu itu akan dibantu oleh gereja mau di luar ataupun di dalam. Nah, ini ada dampak positif dan negatifnya. Jadi kalau dampak positifnya, orang yang kurang mampu akan dapat pertolongannya langsung dari gereja. Kalau dampak negatifnya, kalau sering-sering ditolong, maka mereka akan mulai malas. Jadi begitu ya. Habis itu berikutnya ada diakonia reformatif. Nah, jadi diakonia reformatif adalah pelayanan yang difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia serta sumber daya manusia. Jadi ini maksudnya itu mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang dimiliki manusianya juga. Jadi dampak positifnya itu orang-orang yang kurang mampu itu dapat dikembangkan sumber dayanya. Jadi mereka dapat menolong dirinya sendiri itu, karena keterampilannya dan sumber dayanya itu sudah dikembangkan. Kalau dampak negatifnya, susah dikembangkan keterampilannya sama sumber dayanya, itu bisa disebabkan oleh keterbatasan fisik dan sakit. Nah, itu diakonia reformatif. Berikut diakonia transformatif. Nah, jadi diakonia transformatif adalah pelayanan yang dilaksanakan gereja dalam rangka memberdayakan individu atau kelompok untuk peduli pada terbentuknya kehidupan yang damai dan adil bagi semua anggota masyarakat. Nah, jadi ini maksudnya itu untuk seperti membujuk orang-orang untuk peduli terhadap terbentuknya kehidupan yang damai dan adil. Karena kalau tidak ada kehidupan damai dan adil, berarti terus-terusan banyak perselisihan, banyak pertengkaran, permusuhan juga bisa banyak. Jadi begitu ya. Nah, berikut tugas kedua yaitu marturia. Jadi marturia itu adalah bersaksi. Jadi menjadi saksi Kristus di dunia. Nah, kita dapat bersaksi itu dengan cara membaca Alkitab, lalu mengikuti kebaktian di gereja. Habis itu kita dapat menguatkan iman Kristen kita. Begitu ya. Dengan adanya marturia, maka diakonia itu sudah dilakukan dengan utuhnya. Kalau tidak ada marturianya berarti tidak utuh gitu. Jadi belum holistik dilakukannya, walaupun udah melakukan diakonianya. Ya. Karena tanpa saksi, ya kan kita belum tahu gitu. Kalau mereka itu akan percaya atau tidak gitu. Jadi kita harus bersaksi supaya orang-orang yang kurang mampu itu dapat
percaya bahwa Tuhan Yesus pastinya akan menolong. Nah, berikutnya adalah koinonia. Jadi koinonia adalah panggilan kepada semua orang yang percaya. Jadi singkatnya koinonia adalah persekutuan atau bersekutu. Jadi berkumpul ya. Jadi koinonia kita dapat melakukannya dengan cara yang mengikuti kebaktian di gereja. Jadi dengan itu kan kita dapat berbagi kasih dan saling menguatkan iman kita. Begitu ya. Koinonia juga termasuk nih tugas ketiga gereja. Dengan kita dapat berkumpul dan bersekutu, kita kan bisa dapat saling membantu orang miskin, orang yang kurang mampu. Jadi begitu ya. Nah, ini semua adalah tugas gereja. Ada 3, yaitu diakonia, marturia, dan koinonia. Nah, terima kasih Pak Petrus dan teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata pun tutur kata yang salah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.